Hai viewers, banyak hal yang harus kalian tahu tentang kota ini. Apalagi soal makanan khasnya, yaitu tape Bondowoso yang lebih familiar dengan sebutan tapai. Pagi viewers, kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan buat menikmati makanan khas kota Bondowoso. Penasaran kan? Apa sih makanan khas kota Bondowoso? Dan pastinya aku juga bakal ngisi catatan dokumenter kita kali ini. Sentra usaha tapai yang paling banyak di Bondowoso terletak di Kecamatan Wringin, viewers. Desa Wringin ada di bagian barat Bondowoso sekitar 20 km dari pusat kota. Selama perjalanan, kita akan melihat banyak pemandangan yang menarik karena Desa Wringin berada di daerah ketinggian, viewers. Selain bertani, sebagian besar penduduknya memiliki usaha tapai. Viewers, aku udah sampai di lokasi Tapai Kamil dan suasananya mendung. Ini udah mulai turun hujan rintik-rintik. Jujur aja, begitu aku nyampe, membikin vibes-nya syahdu banget. Dan yang jelas, aku pengen langsung ketemu sama Mas Kamil. Halo Mas Kamil. Halo Mas Ferry. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas, aku mau nyobain produk-produk yang ada di gerainya Sampean. Karena sama udah terkenal banget nih, khususnya di daerah Wringin, tapai Mas Kamil. Tapi Mas, sebelum aku nyobain, yang bikin aku penasaran banget itu produksinya. Pengen lihat berarti. Iya dong. Dapat produksi Mas. Siap. Nah, viewers, aku udah sampai tepat di depan dapur produksi dari Tapai Kamil yang berada di Desa Wringin. Kita langsung masuk aja yuk. Jadi viewers, ini merupakan suasana ya dari rumah produksi Tapai Kamil yang ada di Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso. Seperti yang viewer lihat,
Ini ada beberapa karyawan dari Mas Kamil sendiri. Dan Mas Kamil ini merupakan pelaku usaha dari rumah produksi tapai yang ada di Desa Wringin. Nah, viewers, ini dia Mas Kamil yang punya rumah produksi tapai di Desa Wringin. Mas, ini jumlah karyawannya ada berapa nih Mas, kalau boleh tahu? Yang di sini aja 1, 2, 3, 4, 10 Mas. 10 karyawan. Yang dari luar. Yang dari luar? Yang maksudnya yang keliling, yang jualan keliling. Oh, yang jualan keliling. Beda lagi. Oh gitu. Ini hanya yang di bagian produksi ada 10 orang ya Mas ya? Iya. Untuk yang bagian pemasaran, jualan keliling itu beda lagi? Beda lagi. Untuk yang jualan keliling itu ada berapa orang Mas? Kurang lebih 7 orang Mas. 7 orang ya. Mas, setiap harinya produksi tapai Kamil ini bisa sampai berapa kuintal sih Mas? Kalau tape bakarnya 1 kuintal, kalau tape biasanya 1 kuintal, 2 kuintal semuanya Mas. Oh, 2 kuintal semuanya ya. Mas, ini 10 karyawan mayoritas orang sini atau ada orang di luar daerah sini atau gimana Mas? Kalau mayoritas orang sini dan keluarga sendiri Mas. Keluarga sendiri ya. Oke. Nah, itu dia viewers. Jadi di sini Mas Kamil nih juga berusaha untuk membantu perekonomian masyarakat di sini. Ya, seperti yang udah disampaikan oleh Mas Kamil tadi, bagaimana kehidupan perekonomian mereka tuh jauh lebih meningkat. Pastinya dengan usaha yang dirintis oleh Mas Kamil itu sendiri. Nah, viewers, aku perhatiin kayaknya seru nih. Motongin singkong sebelum diolah menjadi tape atau tapai. Jadi penasaran, pengen nyobain. Ibu, boleh bantuin ya? Ya, nih. Sambil ngobrol nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya. Ibu, kalau boleh tahu, sudah berapa lama kerja di sini, Bu? Kurang lebih dari 14 tahun. Kurang lebih 14 tahun? Iya. Selama 14 tahun itu, pasti ada suka dan duka, enak nggak enaknya. Enaknya tuh di mana kerja di sini? Enaknya kalau mau belanja itu nggak usah kemana-mana, Pak. Tinggal belanja kan, nggak bosan kan. Oh, karena sudah ada penghasilan dari kerja di sini, jadi untuk belanja gampang gitu ya. Iya. Kalau nggak enaknya apa tuh? Yang nggak enak kalau udah ada kerjaan, Pak. Oh, emang pernah di sini tuh nggak ada kerjaan gitu? Iya, kadang-kadang tuh libur. Kalau libur tuh kenapa biasanya Ibu? Nggak ada kerjaan, cuma duduk terus. Selain di sini, ini kalau misalnya libur, nggak ada kerjaan, nggak ada orderan di sini ya? Nggak ada. Itu biasanya Ibu ngapain? Di rumah aja? Di rumah, Pak. Nggak pernah keluar, Pak. Nggak mungkin ada usaha yang lain selain di sini? Tidak ada. Bertani mungkin? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya. Punya sawah sendiri? Ladang kalau di sini. Oh, ladang. Iya, nggak punya sawah saya. Oh, ladang. Iya, cuma itu ladang. ditanemin apa, Ibu? Pohon seperti ini. Oh, singkong. Iya. Oh, pohon ya? Iya, pohon. Oke. Ibu, anaknya udah berapa, Bu? 1. 1. Sekolah atau udah berkeluarga? Masih lulus SMA, Pak. Oh, masih lulus. Sekarang. Oh, ya. baru lulus. Iya. Oke. Ini udah kurang lebih 14 tahun. Iya. Gimana menurut Ibu, Mas Kamil sendiri sebagai owner atau yang punya usaha ini? Iya. Gimana? Enak nggak sih ikut Mas Kamil? Enak, Pak. Perhatiannya kayak gimana Mas Kamil tuh terhadap Ibu, terhadap teman-teman di sini, seluruh karyawan? Itu gimana? Kalau Mas Kamil itu kan senang sekali kepada semua karyawan. Nggak pernah Pak. Nggak pernah nggak pernah ngusuk. Nggak pernah marah ya? Enggak, cuma memang telaten Kamil punya karyawan seperti ini, Pak. Istilahnya tuh open gitu ya? Iya. Oh. Kan kalau
karyawan belum datang, dijemput ke rumahnya. Oh, sampai segitunya ya Mas Kamil ya? Iya. Oh, walaupun rumahnya jauh tetap dijemput? Dijemput pakai sepeda, kadang-kadang pakai HP, kadang-kadang Oh, jalan ditelepon kaki. gitu ya? Iya. Oh, emang dari semua karyawan di sini nih ada yang jauh rumahnya? Jauh, Pak. Ada paling jauh berapa kilo dari sini? Nggak tahu ya. 5 kilo? 2 kilo? Enggak. 10 kilo? Nggak sampai. Nggak sampai ya? Nggak sampai. 3 kiloan ya? Dari sini sampai jalan raya sana. Oh, jadi kalau misalkan belum datang itu sama Mas Kamil biasa dijemput atau Karena ditelepon gitu. Yang ya? lain udah menunggu gitu. Iya iya. Ibu kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya itu kerjanya udah sholat subuh, baru kerja dah. Oh, jadi habis sholat subuh ibu langsung ke sini? Iya, kerja. Sampai jam berapa nanti ibu? Jam 12. Jam 12 siang? Iya. Oh, berarti entar lagi udah break ya? Iya. Istirahat dulu ya? Istirahat. Itu istirahat nanti balik lagi atau udah selesai? Sudah, Pak. Udah selesai? Udah selesai. Oh. Kalau udah adzan duhur itu, udah selesai kerjaan. Oh, gitu. Tinggal istirahat. Iya. Jadi selama kerja di sini, Ibu alhamdulillah bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga Ibu ya. Iya. Termasuk menyekolahkan anak itu sendiri ya. Iya. Kalau suami kerja di mana? Atau punya usaha apa kalau suami? Enggak, cuma bertani, Pak. Oh, bertani aja. Iya. Oh, sama juga. Nanam singkong. Iya. Oke. Oke, viewers, itu tadi obrolan saya dengan salah satu karyawan di sini. Ternyata memang mereka bahagia sekali ya. Apapun yang dilakukan, ini bukan soal pencapaian materi, tapi lebih kepada kebahagiaan kita dalam menjalani apapun pekerjaan kita. Awal mula berdirinya Tape Kamil ini perkiraan tahun 2005 kalau nggak salah ya. Awalnya Tape ini didirikan oleh orang tua sampai 2015. Setelah itu yang mengembangkan tapenya itu saya sampai sekarang. Untuk bahan baku sendiri kami memilih singkong yang berkualitas, yaitu dari singkong kuning. Dan singkong kuning ada beberapa macam varian, yaitu mawar dan sebagainya. Yang paling bagus di singkong kuning ini yaitu singkong mawar. Dan kualitasnya membuat tape itu lebih manis, keset, dan tahan lebih lama. Pengolahan tape awalnya singkong datang di tempat produksi kami, terus kita kupas sampai bersih, terus dicuci sampai benar-benar bersih, lalu kita rebus sampai setengah matang. Setelah itu ditiriskan supaya dingin, lalu proses peragian dan proses fermentasi tape sendiri kurang lebih 2-3 hari. Setelah itu tape bisa dikonsumsi. Viewers, setelah singkong ditiriskan dan dirasa cukup dingin, masuk ke proses peragihan.
Ini habis di fermentasi atau diragihin, dipindah ke situ ya, Ibu? Iya. Jadi habis dikasih ragi, ini dipindah ke tempat sini viewers. Setelah singkong difermentasi, lalu masuk ke pengemasan. Jadi dibesek itu sendiri, dikasih daun pisang, baru singkongnya dimasukin, kemudian ditimbang. Setelah itu baru ditutup sama daun pisang lagi. Setelah itu ditutup. Ini merupakan tape original dari rumah produksi Tapai Mas Kamil. Untuk cara pemasarannya, kami ada beberapa tim atau karyawan yang keliling ke daerah Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Keraksan, dan sebagainya. Dan kami juga meliputi penjualan online yang meliputi Tokopedia, TikTok, dan sebagainya. Jadi untuk mencakup Indonesia sudah bisa. Untuk keterlibatan pemerintah sudah lumayan banyak. Yang pertama, kita mendapatkan dapur produksi, terus mendapatkan bantuan oven, timba, dan peralatan lainnya yang bisa digunakan untuk tape. Dan di sini juga sudah kurang lebih 40 orang yang mendapatkan rumah atau dapur produksi. Dengan adanya bantuan pemerintah, alhamdulillah pekerjaan yang awalnya harus gonta-ganti dari tape bakar menjadi tape gulung dan sebagainya, kita sudah bisa mengolah secara bersamaan, jadi tidak usah bergantian. Selain itu juga manfaatnya yang diberikan oleh pemerintah juga dari cara membuat produk itu higienis, jadi kami semua bisa paham mana produk yang kurang higienis dan yang lebih higienis. Untuk harapan kami sendiri yaitu supaya tape Bondowoso khususnya Uringin bisa lebih terkenal lagi di pasar internasional maupun nasional. Kalau untuk ekspor sendiri, kami emang melakukan ekspor tapi bukan jumlah yang besar. Terutama ekspornya kami sendiri yaitu melalui orang ketiga, yaitu dikirim ke Mekah, Singapura, dan sebagainya. Itu pun orang Indonesia yang mau balik ke sana yang bawa tapenya. Untuk distributor sendiri di Mekah ada. Jadi tiap 3 bulan sekali pasti ada yang bawa ke sana, Mas, untuk pesanan tersendiri. Nah, ini dia viewers. Jadi setelah tapai itu dikemas pakai daun pisang lalu di oven, jadinya seperti ini viewers. Sekarang pengemasan untuk tape bakar. Udah viewers, jadi ini proses pengemasan untuk tape bakar Mas Kamil udah siap untuk dinikmati. Seperti yang sudah kita lihat sama-sama viewers, untuk menciptakan sebuah olahan yang nikmat, memang akan selalu melewati proses dan juga ketekunan. Gak salah kalau Bondowoso dikenal sebagai kota yang memiliki makanan khas, yaitu tape atau yang lebih familiar dengan sebutan tapai. Catatan dokumenter kali ini sudah terisi dengan nikmatnya tapai Bondowoso. Kita akan lanjut lagi di catatan dokumenter yang lainnya. See you! Akan selalu ada banyak ketersediaan di alam yang kita pijak ini. Tanpa mengenal tua atau muda, semua bisa menikmatinya. Tapai yang produksinya di Bondowoso ini memang jauh lebih nikmat daripada di kota lainnya. Terbukti
Setelah mendengar bahwa tapai Bondowoso sudah bisa tembus pasar luar negeri, dan salah satunya Tapai Kamil yang sudah mengekspor tapainya ke beberapa negara dengan branding Tapai Kamil Bondowoso. Bangga sekali rasanya dengan pencapaian ini. Apalagi ditambah dengan salah satu statement dari customer luar negeri yaitu Fermented of Cassava Bondowoso.